Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Kunia Putri dengan NIM 2423014, Program Studi Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang, tugas komunikasi perpajakan, yaitu tentang evaluasi kepada masyarakat umum terkait pengetahuan tentang undang-undang perpajakan terbaru. Bertanya Bu, apakah Ibu memiliki pengetahuan tentang undang-undang perpajakan yang terbaru? Nah, itu saya belum update, mohon maaf. Bagaimana pendapat Ibu tentang pajak yang naik drastis gitu Bu? Pajak yang naik dari 11% ke 12% ya. Kalau pendapat saya secara pribadi, jika ingin menaikkan pajak, otomatis harus menaikkan level atau value dari apapun yang bersifat umum gitu, yang dinikmati bersama. Balik lagi ke tempat yang tadi, seperti kesehatan, seperti sekolah, seperti pendidikan dan lain-lain, itu harus lebih naik value-nya gitu. Nggak cuma pajak aja yang dinaikin, karena kalau pajak dinaikin nih, otomatis kita akan banyak lagi mengeluarkan uang untuk hal-hal tertentu. Sementara banyak perusahaan, banyak tempat, PNS bahkan gajinya tidak naik. Jadi mereka dibebankan dengan hal yang lebih banyak, tapi manfaat yang mereka peroleh nggak sebanyak itu. Dan uang pajak banyak yang dikorupsi juga kan. Harusnya kalau uang pajaknya naik, korupsi sekarang kan banyak nih ditangkapin. Uang hasil tangkapannya itu kemana? Harusnya bisa untuk pembangunan negara, pelunasan hutang, dan lain-lain. Kita nggak pernah tahu kan. Makanya banyak yang nggak mau bayar pajak karena mereka memang tidak puas dengan negara ini. Saya boleh ngomong gini nggak sih? Soalnya takut dicap. Misalnya nih Bu, tentang pajak pembelian mobil baru, apakah masyarakat paham atau mengerti suatu aturan yang diberlakukan Bu? Kebanyakan enggak. Yang saya tahu, mereka kalau beli mobil ya udah beli mobil aja gitu. Mereka bayar pajak, oke, mungkin mereka bayar pajak tiap tahunnya, tapi mereka nggak ngerti fungsi untuk bayar pajak itu apa. Mereka hanya merasa bayar pajak itu adalah beban, sementara mereka nggak paham sebenarnya mereka bayar pajak untuk apa. Apakah minat untuk membeli mobil bekas jadi menurun akibat ada aturan dari perpajakan tersebut? Minat beli mobil bekas. Kalau untuk sekarang saya nggak melakukan riset, tapi minat beli masyarakat tuh emang udah turun sejak COVID. Tapi yang untuk mobil bekas ya, tapi untuk hal-hal yang lain seperti belanja online gitu, itu udah meningkat lebih banyak malahan. Karena sistem pembayaran kita juga lebih maju ternyata dari Amerika, dari Jepang dan lain-lain. So, sebenarnya kalau dibilang menurun untuk mobil bisa jadi, tapi untuk barang-barang selain mobil itu enggak juga. Karena ada namanya lipstick effect, pernah dengar? Jadi orang-orang yang memang dalam latar belakang ekonomi yang rendah, mereka pengen dapat sesuatu yang bisa menyenangkan dan membahagiakan walaupun kecil. Jadi mereka suka beli lipstick misalnya, suka beli sesuatu yang bisa membahagiakan mereka walaupun kecil. Bisa dilihat tempat-tempat wisata ramai kan? Berarti daya beli masyarakat masih tinggi, hanya saja bukan dalam bentuk properti atau mobil atau kendaraan yang mengharuskan membayar pajak. Baik Bu, terima kasih atas wawancaranya. Udah?